26 Januari 1972, langit pecah saat sebuah bom merobek badan pesawat di ketinggian 33.000 kaki. Bayangkan, Anda terlempar ke ruang hampa, jatuh bebas tanpa parasut, menuju kematian yang sudah pasti menanti di bawah sana. Secara medis, tekanan udara seharusnya menghancurkan paru-paru Anda dan gravitasi akan melumatkan tulang Anda menjadi debu. Mustahil ada yang selamat, tapi wanita ini ditemukan masih bernapas di antara puing-puing yang hancur lebur. Bagaimana mungkin penyakit darah rendah justru menjadi pelindung nyawanya? Inilah dekonstruksi paling gila tentang batas akhir ketahanan manusia. Karena secara medis, Vesna Vulović seharusnya sudah mati. Kita tarik mundur waktu ke sore yang dingin. 26 Januari 1972. Pesawat McDonnell Douglas DC-9 milik maskapai JAT Airways dengan nomor penerbangan 367 baru saja lepas landas dari Copenhagen menuju Belgrade. Di dalam kabin, suasana sangat tenang. Ada 28 orang di atas sana, termasuk seorang pramugari berusia 22 tahun, Vesna Vulović. Menariknya, Vesna sebenarnya tidak dijadwalkan terbang hari itu. Ada kesalahan administrasi di kantor pusat yang menukar namanya dengan pramugari lain bernama sama. Sebuah kesalahan kecil yang nantinya akan tercatat dalam sejarah sebagai anomali terbesar manusia. Pesawat melaju stabil di ketinggian jelajah 33.330 kaki, atau sekitar 10.160 meter. Di bawah mereka, daratan Cekoslowakia yang beku tertutup salju tebal. Semuanya tampak sempurna, sampai jarum jam menunjukkan pukul 16.01. Tanpa peringatan, sebuah bom sabotas yang disembunyikan di dalam tas koper di bagasi bagian depan meledak. Kekuatan ledakannya tidak sekadar melubangi dinding pesawat, tapi menciptakan reaksi berantai yang menghancurkan struktur utama DC-9 tersebut. Dalam hitungan milidetik, pesawat itu terbelah menjadi dua bagian. Bagian depan kabin, termasuk kokpit, hancur berkeping-keping. Sementara bagian belakang, di mana Vesna berada, terputus dan mulai jatuh berputar secara liar. Bayangkan situasinya, tidak ada lagi dinding pesawat yang melindungi Anda. Angin kencang dengan kecepatan ratusan kilometer per jam menghisap apapun yang tidak terikat. Jeritan para penumpang seketika hilang ditelan gemuruh udara. Disinilah analisis fisika menjadi sangat mengerikan. Di ketinggian 10 kilometer, atmosfer adalah musuh yang jauh lebih mematikan daripada ledakan itu sendiri. Mari kita bedah apa yang terjadi pada tubuh manusia saat terpapar ketinggian 33.000 kaki secara mendadak. Pertama, ada fenomena yang disebut dekompresi eksplosif. Karena tekanan udara di dalam kabin jauh lebih tinggi daripada di luar, saat badan pesawat robek, udara keluar dengan kekuatan seperti ledakan bom kedua. Secara medis, gas di dalam rongga tubuh Anda, mulai dari paru-paru hingga usus, akan mengembang seketika. Jika Anda menahan napas saat itu, paru-paru Anda bisa meledak karena tekanan internal yang tidak bisa keluar. Kedua, adalah hipoksia atau kekurangan oksigen ekstrim. Di ketinggian 10 km, tekanan parsial oksigen sangat rendah, sehingga otak manusia hanya punya waktu sekitar 30 hingga 60 detik sebelum kehilangan kesadaran sepenuhnya. Suhu dingin yang mencapai minus 50 derajat Celcius langsung menyerang kulit, menciptakan risiko frostbite instan. Secara logika medis, Vesna dan seluruh penumpang seharusnya sudah mati atau setidaknya pingsan dalam hitungan detik akibat syok atmosfer ini. Tapi, Vesna terjepit di bagian ekor pesawat oleh sebuah kereta makanan yang berat. Posisi terjepit inilah yang secara tidak sengaja menjaga tubuhnya tetap di dalam sisa badan pesawat, melindunginya dari paparan udara langsung, dan memulai perjalanan jatuh bebas paling gila sepanjang sejarah manusia. Perjalanan sejauh 10.000 meter, menuju titik nol. Sekarang, mari kita bicara angka yang mengerikan. Saat Vesna terhempas keluar dari ledakan di ketinggian 10.160 meter, hukum gravitasi mengambil alih sepenuhnya. Dalam kondisi jatuh bebas normal, tubuh manusia akan mencapai terminal velocity atau kecepatan terminal sekitar 200 km per jam hanya dalam waktu 15 detik. Pada kecepatan ini, menghantam permukaan padat sama saja dengan menabrak dinding beton. Namun, inilah keajaiban fisika yang pertama.
Vesna tidak jatuh sebagai tubuh manusia telanjang di ruang hampa. Ia terjepit di dalam sisa ekor pesawat DC-9 yang terputus. Secara aerodinamis, potongan besar ekor pesawat ini menciptakan gaya hambat atau drag yang jauh lebih besar daripada tubuh manusia sendirian. Ekor pesawat ini tidak jatuh lurus menghujam bumi, melainkan jatuh dengan pola autorotasi atau spiral. Bayangkan seperti baling-baling helikopter yang mati namun tetap berputar menahan laju jatuh. Hal ini secara drastis mengerem kecepatan jatuhnya, memberi Vesna peluang tipis yang tidak dimiliki penumpang lain. Mari kita bedah geometri survivalnya. Vesna ditemukan terjepit di antara kereta makanan yang berat dan dinding badan pesawat di bagian paling belakang. Dalam dunia teknik keselamatan, ini disebut sebagai survival cell yang tidak disengaja. Kereta makanan itu berfungsi sebagai jangkar yang mencegah Vesna terlempar keluar saat ekor pesawat berputar liar di udara. Posisi tubuhnya yang meringkuk di dalam struktur logam pesawat memberikan perlindungan dari angin dingin yang membekukan dan puing-puing tajam yang terbang di sekitarnya. Struktur ekor pesawat ini bertindak seperti zona benturan atau crumple zone pada mobil. Saat bagian luar logam pesawat mulai menghantam dahan pohon dan permukaan tanah, logam tersebut akan menekuk dan hancur terlebih dahulu, menyerap sebagian besar energi kinetik sebelum getaran mematikan itu mencapai organ dalam Vesna. Tapi, energi sisa yang tersisa masih cukup untuk menghancurkan beton. Jadi, bagaimana ia bisa selamat dari hantaman terakhir? Inilah faktor penentu hidup dan mati, lokasi pendaratan. Vesna tidak jatuh di permukaan datar yang keras. Ekor pesawat itu menghantam lereng pegunungan yang sangat curam di Srbebska Kamenice yang saat itu tertutup lapisan salju yang sangat tebal. Secara fisika, sudut kemiringan lereng ini adalah kunci utama. Jika Anda jatuh di bidang datar, 100% energi benturan akan langsung menghantam tubuh Anda secara frontal. Namun, karena ia mendarat di lereng yang miring, ekor pesawat tersebut tidak berhenti mendadak, melainkan tergelincir. Energi benturan yang seharusnya mematikan terdistribusi sepanjang lintasan luncuran. Salju tebal bertindak sebagai peredam kejut atau shock absorber alami yang memperpanjang waktu penghentian benturan. Dalam fisika, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berhenti, semakin kecil G-force yang diterima tubuh. Meskipun demikian, Vesna tetap menerima hantaman puluhan G-force, kekuatan yang cukup untuk mematahkan tulang belakangnya di 3 titik. Secara logika, benturan ini seharusnya menghentikan jantungnya seketika. Tapi sekali lagi, tubuh Vesna punya rahasia medis yang menolak untuk mati. Inilah rahasia yang bikin tim dokter terperangah. Secara medis, jatuh dari ketinggian ekstrim akan memicu shock tekanan yang meledakkan jantung dalam sekejap. Tapi Vesna punya satu kelainan yang justru menyelamatkannya, hipotensi atau tekanan darah rendah kronis. Saat pesawat hancur dan tekanan udara hilang, jantung orang normal akan berdegup kencang secara brutal hingga pecah. Tapi karena darah Vesna sudah rendah sejak awal, sistem sirkulasinya tidak mengalami lonjakan mematikan tersebut. Darah rendahnya bertindak sebagai katup pengaman alami. Ia tidak tewas karena serangan jantung di udara, melainkan hanya pingsan saat tubuhnya meluncur ke bumi. Penyakit yang ia benci justru menjadi alasan pertama kenapa ia masih bernapas. Lalu, bagaimana ia selamat dari rasa sakit saat tulangnya remuk menghantam lereng? Di tengah suhu minus 50 derajat, tubuh Vesna masuk ke mode hibernasi darurat. Suhu beku itu memperlambat metabolisme selnya, sehingga otak dan jantungnya hanya membutuhkan sedikit oksigen untuk bertahan hidup. Otaknya melakukan emergency shutdown. Ia langsung koma. Dengan mematikan kesadaran, sistem saraf Vesna tidak kolaps akibat syok rasa sakit yang luar biasa. Ia tergeletak di tengah puing, tidak merasakan dingin, tidak merasakan hancurnya tulang belakang, sementara jantungnya terus berdecut pelan, sangat pelan, menjaga nyawanya tetap ada di garis tipis kematian. Tapi, mampukah ia bangun dari koma panjang yang mengerikan ini? Saat tim penyelamat menemukan Vesna di tengah puing, kondisi tubuhnya adalah mimpi buruk bagi para medis. Laporan forensik mencatat daftar cedera yang seharusnya mustahil untuk dipulihkan. Tengkoraknya retak parah, kedua kakinya hancur total, dan tulang belakangnya patah di 3 titik yang berbeda. Ia mengalami pendarahan otak yang masif dan panggul yang remuk.
Secara medis, ia bukan lagi seorang manusia yang utuh, melainkan sekumpulan trauma fisik yang luar biasa. Namun, disinilah keajaiban biologis berlanjut. Meski tubuhnya hancur, organ-organ vital di dalamnya tetap terlindungi berkat mode hibernasi yang kita bahas tadi. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi koma yang sangat dalam, di mana peluang hidupnya saat itu dianggap hampir 0%. Vesna menghabiskan 27 hari dalam kegelapan koma. Dokter bahkan memprediksi, jikapun ia bangun, ia akan mengalami kelumpuhan total atau kerusakan otak permanen. Tapi pada hari ke-27, mata Vesna terbuka. Hal pertama yang ia minta, rokok. Sebuah permintaan yang menunjukkan bahwa otaknya masih berfungsi dengan cara yang luar biasa. Yang lebih gila lagi, Vesna tidak memiliki ingatan sedikit pun tentang kecelakaan itu. Sebuah fenomena medis bernama amnesia retrograde. Karena otaknya mematikan diri tepat sebelum benturan, ia tidak mengalami trauma psikologis atau ketakutan terhadap ketinggian. Hanya dalam waktu 10 bulan, ia kembali bisa berjalan, dan dalam hitungan tahun, ia kembali terbang sebagai pramugari. Bagaimana mungkin manusia yang jatuh dari 10.000 meter bisa kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa? Setelah melewati maut, Vesna Vulović tidak menjadi pribadi yang penuh ketakutan. Meski ia mengalami amnesia total tentang detik-detik jatuhnya, ia justru menghabiskan sisa hidupnya tanpa rasa takut terhadap ketinggian. Ia tetap terbang sebagai penumpang, dan ia tetap mencintai dunia penerbangan hingga akhir hayatnya pada tahun 2016. Kisah Vesna bukan hanya tentang keberuntungan, tapi tentang bagaimana tubuh manusia memiliki mekanisme pertahanan yang jauh lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Tekanan darah rendah yang dianggap penyakit, suhu beku yang dianggap pembunuh, dan koma yang dianggap akhir, semuanya justru bekerja sama menjadi perisai. Kadang, apa yang kita anggap sebagai kekurangan dalam diri kita adalah alasan mengapa kita masih bisa bertahan menghadapi badai yang paling besar. Vesna Vulović adalah bukti hidup bahwa sains dan mukjizat seringkali berjalan beriringan. Secara medis ia seharusnya mati, secara fisika ia seharusnya hancur, tapi sejarah mencatat namanya sebagai wanita yang menantang gravitasi. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah ini murni keajaiban medis? Ataukah ada faktor keberuntungan lain yang kita lewatkan? Tuliskan teori Anda di kolom komentar. Dan kalau Anda merasa video ini memberikan wawasan baru tentang batas kemampuan manusia, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di video berikutnya, kita akan membedah kasus medis lain yang jauh lebih tidak masuk akal dari ini.